yang berpengaruh banget di game pertama kita ada di tangan Xavero dengan tidak tumbang sama sekali, Lim. Iya ya, Xavero ini di season kemarin juga udah ada sebenarnya yuk. Waktu zamannya masih di. Nah, Ya. itu dia udah ada juga dan sempat bermain sekali. Sekarang akhirnya dia menjadi line up utama dan membuktikan kalau dia layak juga menjadi gold laner dari Onyx Prodigy karena keluar sebagai player of the game. 406, angka yang mengerikan sekali pastinya untuk marksman. Ada satu brute force nih untuk defensifnya. Biasanya orang pakai Thunderbolt ya. Tadi dia jual sepatu. Iya terakhir, mungkin untuk lari kali ya, Iya. force juga dipikir ya. Ya tanpa item defense sama sekali pun nggak masalah karena kari-kari zaman sekarang nih memang udah kelihatannya kayak gini nih. Trinity item langsung menjadi build utamanya, terus kayak ada Malefic Roar juga. Yang sebenarnya menurut gua kari nggak pakai Malefic itu masih bisa sih, damage-nya akan tetap dahsyat. Tapi kita akan mengulas sedikit juga dari highlight di game kita yang pertama, early game sampai ke mid game. OP Pegasus ini yang selalu bisa pegang temponya dengan buying time yang begitu lama sampai akhirnya initiatornya datang, terus follow up damage-nya juga hadir. Dia bisa selalu unggulin dari team fight yang terjadi. Masalahnya di Moment Lord semuanya berbeda karena OP fokus di Moment Lord, tapi sayangnya Onyx udah setup duluan, udah nge-trap duluan, dan akhirnya dia bisa ngebuka potensial dari kill yang bisa didapatkan tanpa adanya korban sama sekali. Tapi gue jujur cukup suka sih untuk pemilihan item pertamanya dari Samuel. Dia pakai Immortal, dia tahu dia akan jadi tumbal di bagian depan. Ya udah Immortal aja sekalian gitu kan, gak usah tanggung-tanggung. Lord kedua didapatkan oleh OP Pegasus. Ya dengan damage retribution yang lebih sakit sama lebih on point juga. Tapi sayangnya terlalu lama dari GB, dia tadi gesek-gesek tanah mulu. Digebukin Xavero sampai bonyok abis banget darahnya. Immortal juga udah pecah. Masalahnya Barat itu gak enak banget. Abis Immortal dia kecil. Dia nggak punya defense yang oke. Tapi di last moment satu blunder terbesar dari OP Pegasus. Mereka maju satu persatu. Lagi-lagi Implosion yang nggak punya follow up. Dan nggak ada lagi damage, source damage yang bisa dikeluarin nih. Sampai di momen akhir dan sayangnya memang GB-nya udah out position. Jadi udah nggak bisa lagi nih kabur. Mau nggak mau ya udah. Wipe out. Terakhir sisa Cloud nggak akan bisa defense sendiri. Iya. Lutfi yang di awal-awal diharas habis-habisan 0-2-0. Sempet 0-3-0 makan. Yap. Menuju ke mid to the late game dia langsung beraksi. Cuman 3 matinya. Berarti dari semenjak tadi kita lihat 0-3-0 dia nggak mati lagi ya. Iya. Rapih banget mainnya juga. Ada Master Assassin dari emblemnya yang tadi gue bilang. Cicinya pakai emblem tank memang. Mungkin karena ngelihat Pakito juga lawan match up-nya itu bakal bahaya. Apalagi Pakitonya Master Assassin itu lebih gila lagi dari source damage-nya. Dari segi item 3 penetrasi loh dari Pakitonya. Hunter Strike, ada Malefic Roar dan juga ada Heptasis. Ini 3 item penetrasi yang sebenarnya rata-rata dibikin sama jungle. Jungle tuh pakai 3 penet ini udah lumayan enak, Fanny, Nolan. Tapi ternyata Pakito juga masih bisa nih pakai penetrasinya nutup si Halberd tetap jadi item keempat. Dan ketika Pakitonya damage kayak gini alasannya adalah memang kekurangan damage. Yang tadi udah gue bilang kan Angela dia nggak bisa ngasih damage yang gimana-gimana. Terus kalau mengandalkan Kari satu-satunya doang itu bakal berat. Jadi Pakito mau nggak mau harus bikin semi-semi damage. Dan untuk RC sebenarnya udah ada 2 damage juga tapi nggak cukup sayangnya buat nahan dari Pakito ataupun buat jadi frontliner. Yap. Dan ini untuk post game kita nih. Si paling tajir melintir dari GoPay. Rich guy, Xavero 790 gold per menit ya dia. Bos tambang. Kaleng kerupuk. Enggak, kalau sampai 1000 kaleng kerupuk baru. Belum lihat gue sih, season ini belum lihat gue ada sampai 1000 GPM. Season kemarin banyak banget sampai 1000. Sering, tapi ya nggak sampai tiap game juga sih. Ngomongin soal Rich guy ya Xavero, dia bisa dapetin landing early yang sebenarnya terbilang so-so. Nggak sampai yang bahaya, nggak sampai yang menang juga. Tapi intinya ya Kari sama Cloud sama-sama farming aja tuh di awal. Ya jadi 790 gold ini angka yang wajar sebetulnya. Tapi untuk title cuma 2 orang yang dapat ini. Xavero jadi the carry-nya sama Rich guy jadi 2 title. Sementara sandbag-nya ada di Boy sama Best Wing Money juga ada di Boy. Karena di belakangnya kasih damage, di depannya ngasih badan. Damage, itu dia. Nah, damage di dua orang ini aja. Kalau ngomongin tadi Pakito dari Lutfi ya memang impact-nya juga cukup besar kok. Dia main lane jauhnya, dibantu juga kok. Dari segi player of the game jatuh ke tangan Boy. Boy, ini dia yang kontrol dari setengah map bisa dibilang. Setengah lapangan nih dia mainnya nih, gelandang tengah berarti dia. Buset. Dia Ricardo kakak itu. keliling-keliling mulu, enggak di save kanan, dia save kanan. Oh Messi. Bisa ya. Soalnya dia pegang tadi sampai bawah dan yang gue suka adalah dia nggak nge-show yuk. Dia jarang untuk muncul. Jadi ketika memang dia ada di rumput,
untuk nahan, untuk nge-trapping. Nah RZ-nya itu terpancing mulu. Jadi selalu kalah hit pertamanya, first hitnya tuh kalah. Full damage untuk itemnya. Dia nggak ragu lah, lagi kondisi winning juga loh. Nggak ada masalah juga kan. Jadi ya udahlah full damage aja sekalian. Gangguan di awalnya juga nggak berjalan sesuai rencana lagi dari Tole pakai rubinya ya kan. Kayak nggak ada nggak sih gangguan pertamanya? Awal-awal banget. Iya Detik kan? 00001 sampai seterusnya lah. Awal-awal ada. Iya agak di awal doang mungkin. Tapi itu ya balik lagi Nolan farmingnya tuh memang cepet banget. Dan lihat rotasi awalnya tuh dipegang ternyata sama teman-teman dari Onyx Prodigy. First blood untuk Boy. Maka dari itu kayak snowballnya juga nggak berhenti sama sekali. Ngomongin soal turtle nih, objektif pertama yang didapatkan juga oleh Onyx Prodigy ini kerasa banget. Karena memang setupnya lebih enak, dia punya Minotaur. Ruby dan Minotaur, dari segi area jelas Minotaur akan lebih unggul. Dan bukan hanya dari situ, pergerakan-pergerakan dari Boy itu berlanjut sampai kayak rotasi di arah top lane. Kayak semuanya juga langsung dipok, urusan tumbang gak tumbang belakangan, tapi hit dulu. Dan teman-temannya juga sempat untuk nge-buying time. Dia bisa ngebeli waktu, apalagi ngomongin soal follow up damage Yura. Ini menjadi follow up damage yang benar-benar bagus banget. Ditambah dengan ada inisiasi yang begitu sempurna dari Samuel. Jadi enak banget nih. Posisinya juga lumayan free dari Yura ya. Beberapa kali doang nih kelihatan dikejar sama RZ. Dan itu pun gak tumbang, lihat no. Di outplay dikejar-kejar no. Sampai habis semua source skillnya. Dan akhirnya dijepit. Itulah kejadian yang dimana ketika Yura ditabrak sama RZ. Tapi dari segi itemnya RZ-nya belum menang atau belum setara sama Yuranya. Jadi damage-nya bakal kurang. Dan untuk closingan, penalty zone yang tadi gue bilang itu yang akan menjadi poin paling penting. Karena tadi GB udah lompat, udah ngedes. Dia nggak punya dash lagi karena penalty zone itu bakal kekunci. Ya, makan misalkan tinggal move Miftah doang. Ya, sendiri. Kalau ya, udah sendirian ya nggak apa-apa bisa, lagi. udah sulit ya untuk bergerak kemana-mana. Dan untuk item build-nya Lim? Untuk dari emblem dulu mungkin ya. Untuk emblemnya sebentar RZ dulu deh. Pakai emblem factor tetap. Pakai Rapture dan Festival of Blood. Ya ada badan juga sih. Tapi agak tanggung sih sebenarnya. Kalau memang mau damage, ya udah assassin aja sekalian. Mungkin kalau ngambil Festival of Blood di talent keduanya gue masih ngerti. Biar di landingnya ada survive-nya sedikit. Tapi kalau udah sampai fighter sama Festival of Blood, gue pikir kayak bakal ya udah pakai item sustain aja sekalian gitu kan. Jadi main darah yang vampir, main Bloodlust sekalian kalau emang mau. Tapi ternyata enggak, semi tetap ke damage-nya. Sementara untuk Ludwig, dia full defense sih harusnya. Karena dari emblemnya sih masih standar. Emblem fighter, Festival of Blood, ada Brave Might juga. Di jungle-nya doang yang beda nih, emblem tank lawan emblem assassin. Ya iyalah, kalau misalkan Nolan emblem tank gue yang bingung sih. Pusing juga gue nih mau ngapain nih Nolan emblem tank. Cuman Yura satu kali ketumbang doang bagus banget sih. Ya, lawan Benedetta loh, maksudnya Benedetta yang ya ini lagi laser nih, Yura lagi Mystic Gas nih. Itu kena Electro Final Blow cuma bisa pasrah, Pak. Cuma bisa berdoa supaya Bennettnya miss mekanik. Tapi memang ternyata kayak beberapa kali momen juga doanya dikabulkan nih. Bennettnya bener-bener miss mekanik. Geseknya tadi nggak kena. Cuman ya nggak berlangsung lama lah. Itu nggak bisa sampai selamanya juga. Karena dari itemnya Bennettnya tetap bikin damage. Akan tetap jebol juga dari Yura. Selama apapun di buying time tetap akhirnya akan tumbang-tumbang juga. Cuman ya nice try lah sekali lagi ya untuk OP ya. Ente? Mid lane-nya udah full defense loh. Nggak pakai Clock of Destiny, nggak pakai apa-apa. Udah Miftah cuy. Pokoknya yang penting kuat aja dia. Yang penting bisa Demonic Force terus dulu dah. Mancing-mancing ke arah Nolan supaya gak kemana-mana. Tapi post game Ini kan mania. mantap gak? Oke, dan post game-nya Boy ternyata menjadi rich guy by GoPay. Ini jelas lah, tadi dia pegang lane jauh. Dia pattern farmingnya juga rapi banget. Bahkan first blood aja dibuka sama Boy. Betul. 2 title loh, the carry-nya juga dari Boy. Gue pikir the carry masih nyelip ke Savero nih. Damage Savero tadi soalnya masuk lumayan banyak. Atau ke Yura tadi gue pikir. Ternyata enggak, masih di Boy juga. Nih combo Yura dengan Ice Queen nih, wah Dahsyat ya. dahsyat, mantap, luar biasa. Combo si slow ya. Si slow bener. Tinggal tambah Xbox Ice Queen One ya. Bah itu udah gak ada jalan tuh orang. Langsung tuh berdua nyanyi Wahyu kan. Wahyu Selau. Wahyu Selau. Itu dia. Sandbag-nya ada di mid lane. Ya Pavius yang tadi bikin defense semua kan. Iya. Dia digebukin mulu memang nih. Ya tadi dia kena Haritnya lompat, dia juga lompat, dia tetap kena damage, Haritnya enggak. Karena lompatan Harit itu akan lebih cepat daripada Demonic Force. Mungkin harusnya sekarang Demonic Force dibikin bukan lompat, ngebling aja sekalian gak sih? Kalau misalnya dapat ininya ya, Iya kan, kalau memang mau buff-nya di buff. Revamp. Karena lompatannya masih bisa kabur orang. Iya. Buat Bennett oke lah, Bennett gak bisa kabur dari lompatan Pove. Cuman kayak Lancelot,
atau kayak one kalau dia jadi full item itu bisa kabur. Harip juga sama masih bisa kabur. Sekalian Makanya. bling aja dibikin. Iya. Bang Munton ya, tolong Bang. Tapi ini untuk player of the match kita, Lim. Wow. Di game pertama ngegendong, game kedua juga luar biasa. Tidak tumbang 2 game. Makanya ini dia yang gue lihat. Season kemarin dia sempat main sekali, tapi nggak dimainin lagi. Apakah memang di itu lebih kuat atau gimana? Gue penasaran. Tapi sekarang pas sudah jadi line up utama, kelihatan banget bahkan kayak dari Onyx ini, Xavero, dia gendong sih. Iya. Dia positioningnya bagus. Di awal inget gak? Tadi dia di turret terus belakangnya tuh udah ada Fredrin. Iya, lihat Jagain dia, awal-awal. gak panik, santai aja dia. Kayak bahkan aja. sampai Fredrin yang pindah lagi udah. Karena momennya juga kebetulan ada turtle yang muncul kan. Nah,